Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita ketemu lagi di materi kali ini, itu kita akan coba terkait bahas mengenai aplikasi dari e-bisnis. Ya, kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengantar dari e-bisnis dan e-commerce, gitu ya, dasar-dasar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai aplikasi e-bisnis itu seperti apa sih ya. Nah, kita coba bahas. Nah, yang pertama apa namanya, eh, generasi dari aplikasi yang memang berkembang yang digunakan untuk apa namanya, bisnis ya, yang diawali mulai dari penggunaan TV atau televisi gitu ya, yang digunakan sebagai media informasi mengenai bisnis gitu ya. Nah, terus berkembang menjadi komputer ya, dan sampai yang saat ini banyak digunakan adalah mobile aplikasi ya, atau eh, handphone atau smartphone ya, dimana dari zaman ke zaman memang teknologinya itu semakin berkembang gitu ya, dengan adanya yang diawali dengan televisi, lalu adanya komputer, dan sekarang itu memang sudah banyak digunakan, yaitu smartphone atau handphone gitu ya, yang banyak digunakan oleh generasi milenial sekarang lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan eh, untuk zaman sekarang itu semua orang ya sudah sangat terbiasa menggunakan mobile phone atau smartphone, sehingga memang informasi apapun bisa didapatkan dengan cepat gitu. Nah, jadi bisnis sekarang pun ya sangat ketergantungan dengan teknologi, salah satunya seperti smartphone ya, sebagai media untuk memberikan informasi kan, seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini, nah, revolusi gitu ya, revolusi komunikasi yang awalnya masih secara natural gitu ya, lalu menggunakan surat, seiring berkembangnya adanya telepon. Nah, ini kan lalu adanya televisi gitu ya, dan yang sekarang itu ya ini kan sudah masuk di ranahnya teknologi digital, yaitu misalkan dengan adanya internet gitu ya. Jadi komunikasi ya, evolusi teknologi komunikasi itu yang memang bisa digunakan untuk proses bisnis itu udah sangat berkembang sekali gitu ya, dimana eh, apa namanya, dengan adanya internet ini ya apapun sudah bisa kita lakukan ya, komunikasi itu entah hanya mengirim suara atau mengirim teks, bahkan sekarang ya sudah bisa mengirim gambar dan video sebagai apa namanya, bagian dari komunikasi yang dilakukan ya, dengan berevolusinya yang tadinya eh, apa dari awal itu sangat natural, atau istilahnya yang memang kalau mau komunikasi itu harus bertemu, adanya surat, adanya telepon gitu kan, semakin berkembang, dan sampai saat ini ya internet ini menjadi kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan pokok kita dalam melakukan berbagai proses bisnis gitu ya. Nah, ini perkembangan teknologi komunikasi. Berikutnya ada, nah ini perkembangan dari ekonomi digital ya, yang awalnya perekonomian itu ya memang secara manual gitu ya, lalu berkembang juga menjadi industri, dan sekarang sudah sangat berkembang itu menjadi digital ekonomi, yang memang perekonomiannya itu ya sudah berbentuk digital gitu ya, yang tadinya misalkan hanya proses-proses manual
yang proses-proses dilakukan oleh orang secara langsung, dan sekarang sudah berupa digital yang memang orang melakukan pekerjaan, melakukan suatu proses perekonomian itu ya katakanlah sudah menggunakan teknologi gitu ya, sudah menggunakan bantuan dari teknologi digital. Jadi istilahnya dalam melakukan atau mengontrol perekonomian sebuah bisnis perusahaan itu ya bisa dikatakan tidak harus langsung datang ke tempat tersebut, tinggal kita di mana saja ya bisa mengontrolnya dengan adanya teknologi digital tersebut gitu ya. Oke, berikutnya adalah internet ya. Apa sih itu internet? Jadi internet adalah suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan private dengan publik ya untuk berbagai informasi, ya. Berikutnya mulai digunakan untuk komersial itu sejak tahun 1995. Dikenal sebagai basis dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru. Di negara lain perkembangannya eksponensial. Jadi internet itu memang tujuannya digunakan untuk berbagi informasi, awalnya seperti itu ya. Nah, tetapi dengan seiring perkembangan zaman sekarang, dengan adanya internet ini ya banyak hal yang memang bisa digunakan atau dilakukan ya apa dengan adanya internet ini, tidak hanya sebatas untuk berkomunikasi atau hanya sebatas berbagi informasi saja, tapi banyak hal yang memang bisa dilakukan oleh orang gitu ya zaman sekarang ini dengan adanya internet ya. Itu salah satunya adalah di bidang bisnis ya. Dengan adanya internet kan muncullah sebuah elektronik bisnis yang sangat berkembang gitu ya, di mana dengan internet ini informasi terkait bisnis yang kita lakukan ya bisa sangat cepat ya, tersebar gitu kan, informasinya bisa, prosesnya pun bisa cepat dilakukan karena memang sudah ke arah otomatisasi gitu ya. Dengan adanya internet, semua proses sudah bisa dilakukan secara otomatis yang dikontrol oleh orang di mana saja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu perkembangan internet gitu ya, yang memang eh, banyak digunakan ya, karena dengan internet ini kan ini jaringan menghubungkan jaringan private dan public gitu ya. Jadi istilahnya apa namanya ya, kalau sudah terhubung seperti itu ya kita bisa mengakses di mana saja, yang penting eh, koneksi internetnya memang sedang terhubung gitu ya. Berikutnya ini ada apa namanya grafik untuk pengguna internet gitu ya. Nah, di antaranya Indonesia itu ada di urutan di sini. Lalu aktivitas penggunaannya itu digunakan untuk ini ya, email, baca berita gitu kan ya, banyak ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, nah ini masih di Indonesia yang berdasarkan data yang kami dapat itu, Indonesia itu menggunakan internetnya sebagai pembaca atau digunakan untuk membaca berita ya, katanya seperti itu. Tapi ya memang benar ya, walaupun memang beritanya ya berita apapun gitu ya. Nah, tempat untuk aksesnya itu paling banyak itu di tempat kerja gitu ya. Berikutnya ada di internet cafe gitu ya, food court atau tempat nongkrong gitu ya, di sekolah atau di kampus gitu ya. Nah, ini juga terbagi-bagi. Lalu berikutnya definisi dari e-bisnis gitu ya.
penggunaan IT, TI gitu ya, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya, merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi TI. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya memang bisnis dan e-commerce itu kan adalah satu proses atau satu bagian yang memang saling berkaitan. Nah, di mana di sini bisnis itu kalau dikaitkan dengan teknologi IT, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi gitu ya, dapat meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya. Jadi dengan adanya IT, teknologi IT ini, maka interaksi bisnis dengan eksternal itu sangat bisa cepat dilakukan prosesnya, gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa ya? Seperti transaksi untuk proses bisnis itu kan dengan adanya teknologi IT ini kan ya kita bisa melakukannya di mana saja tanpa harus saling bertemu gitu ya. Seperti kan pada umumnya kalau melakukan bisnis entah itu jasa atau barang, proses transaksinya jual belinya kan harus ketemu barangnya, harus diperlihatkan, dalam prosesnya pun harus bertemu bertatap muka secara langsung gitu kan. Tapi dengan adanya teknologi IT, transaksi bisnis itu antara pembeli dan penjual bisa dilakukan ya secara elektronik, dalam artian penjual di mana, pembeli di mana gitu ya, bisa melakukan transaksi, pembayaran pun bisa langsung dilakukan gitu ya, tanpa harus bertemu. Nah, itu dengan perkembangan teknologi sekarang itu ya sudah sangat memudahkan, membantu dalam proses yang khususnya memang menggunakan ini kan teknologi IT gitu ya. Jadi setiap proses yang menggunakan teknologi IT ya pada umumnya dapat membantu, memudahkan dalam setiap prosesnya memang. Ya walaupun terkadang ada juga proses-proses dengan IT itu dirasa sangat menyulitkan ya, tapi kan dalam artian dirasa sulit itu karena memang penggunanya itu memang belum familiar atau misalkan belum terbiasa gitu ya, atau seperti apa ya, pada umumnya. Tapi dengan adanya teknologi IT ini khususnya di bidang bisnis gitu ya, dapat lebih membantu, mempermudah dalam prosesnya ya. Jadi seperti adanya rapat pun zaman sekarang ini ya tidak harus bertemu secara langsung, bisa melalui media-media atau aplikasi-aplikasi yang secara online bisa berkomunikasi kan, seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada bisnis model yang tradisional dengan bisnis model yang sudah menggunakan elektronik. Apa sih bedanya? Yaitu bedanya kalau yang tradisional itu masih belum adanya, tidak terintegrasi, masih menggunakan kertas gitu kan istilahnya, sehingga tidak efisien gitu ya, yang biayanya masih cukup besar gitu kan, dan waktunya yang masih prosesnya lama gitu kan, ketika memang harus mau berinteraksi harus bertemu, menentukan janji tempatnya di mana kan ya, waktunya agak lama. Nah, itu adalah proses bisnis yang memang masih secara tradisional. Nah, berikutnya kalau sudah menggunakan e-bisnis itu, maka setiap proses itu memang sudah saling terintegrasi gitu ya.
istilahnya sudah tidak menggunakan kertas, waktu sudah bisa sangat eh, apa cepat pemrosesannya, tidak terbatas oleh jarak gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi dengan menggunakan e-bisnis ini, ya ketika kita melakukan transaksi jual beli maka sudah terintegrasi dengan bagian-bagian yang lain sehingga langsung bisa terlihat, misalkan eh, katakanlah bila ada pembeli yang sudah melakukan pembayaran, kita bisa langsung mengetahuinya gitu ya, dan sudah langsung tercatat di sistem gitu kan, kalau dalam hari ini ada yang melakukan transaksi pembelian ataupun pembayaran, misalkan seperti itu kan. Kalau yang tradisional sudah bayar pun ya harus dicatat dulu gitu kan. Mungkin bedanya untuk yang model dengan e-business ini ya sudah proses-prosesnya sudah dalam melakukan satu kegiatan sudah bisa mengcover proses yang lainnya, misalkan seperti pelaporannya gitu kan. Kalau ada orang atau pembeli yang melakukan transaksi pembelian dan sudah melakukan pembayaran, kan langsung tercatat, oh dalam hari ini ada yang melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. Ya, beda dengan kalau tradisional kan istilahnya ya mungkin harus dicatat secara tersendiri oleh si penjualnya atau si pelaku bisnisnya. Ya, yang bedanya seperti itu. Oke, berikutnya ada siklus penerapan IT dalam bisnis gitu ya. Yang pertama, teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Nah, jadi penerapan IT dalam bisnis itu kan intinya sih untuk proses otomatisasi ya. Jadi memudahkan atau membuat prosesnya menjadi otomatis ya, sehingga ya tadi kan membantu mempermudah kita dalam membuat pelaporan atau mengetahui proses adanya transaksi yang dilakukan. Berikutnya adalah ya sudah saling terintegrasi ya. Jadi dengan eh, penerapan teknologi IT ini ya kan dari satu bagian dengan bagian yang lain sudah saling terintegrasi. Ketika ada yang melakukan proses pembelian, maka eh, apa untuk bagian pengiriman sudah bisa mengetahuinya, dan bagian keuangan bisa mengetahui bahwa ini sudah ada yang melakukan pembayaran atau belum, misalkan seperti itu ya. Jadi dengan adanya teknologi itu, maka rantai bisnisnya sudah saling terintegrasi ya, seperti yang kemarin kita coba bahas adalah misalkan ketika kita order di e-commerce, maka pembayarannya sudah bisa kita tentukan mau pakai apa, dan dalam proses pengiriman pun kita bisa mengetahui kalau barang itu sudah sampai mana ya. Jadi sudah saling terintegrasi. Dan berikutnya adalah peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ya, jadi dengan adanya teknologi, bahwa model bisnis di perusahaan itu sudah mulai berubah. Dalam artian berubah itu lebih ke arah otomatisasi gitu ya. Jadi model-model yang memang dulu konvensional yang harus dilakukan secara sendiri atau secara langsung, nah sekarang sudah secara otomatis, sudah saling terintegrasi gitu ya. Jadi model bisnisnya itu yang memang sudah sangat bisa dilakukan secara cepat ya, secara praktis. Nah mungkin ke arah sana untuk model-model bisnis sekarang itu lebih ditentukan atau dilakukan seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah arsitektur dari aplikasi e-bisnis gitu ya. Memang kalau terlihatnya cukup cukup rumit atau terlihat cukup banyak interaksi yang memang dilakukan, karena memang
aplikasi e-bisnis itu ya bisa dikatakan sudah terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain gitu ya. Misalkan diawali dari karyawan yang memang mempunyai kontrol dari proses bisnis di sebuah perusahaan ya, lalu ada bagian dari supplier, ada customer gitu ya, lalu di sini juga ada stakeholder yang sebagai penggunanya. Nah, di dalam bagiannya ya ini kan ada proses enterprise resource planning atau ERP yang memang di dalam ERP ini sudah mendukung proses-proses seperti adanya persediaan logistik, produksi, dan distribusi ya, seperti supply chain management atau rantai distribusinya, mulai dari pembuatan bahan jadi, setengah jadi gitu atau bahan bakunya, sampai diproduksi, sampai didistribusikan gitu ya. Lalu di sini juga ada customer ya, yang relation management, yang memang dia melakukan marketing atau istilahnya menyebarkan informasi terkait barangnya. Ya, ada sales, ada customer service yang istilahnya memberikan pelayanan terkait apa sih yang memang diberikan oleh perusahaan kita itu gitu ya. Nah, jadi memang sudah saling terintegrasi. Nah, ini arsitekturnya seperti ini. Jadi di dalam sebuah sistem e-bisnis itu yang memang antara satu bagian dengan bagian yang lain sudah saling terintegrasi gitu ya, mulai dari misalkan adanya karyawan yang mengatur, lalu adanya supplier yang memang mendistribusikan mulai dari bahan baku, dari proses produksi sampai ke distribusinya, itu saling berkaitan. Lalu ada juga istilahnya customer atau reseller yang istilahnya menyebarkan informasi mengenai produk-produk yang kita sudah buat sampai ke tahap final accounting gitu ya, manajemen kontrol yang mendapatkan report dari proses hasil prosesnya seperti apa ya kan. Memang konsep efisiensi ya seperti yang pada umumnya sudah berjalan di sekarang ini kan ya. Misalkan ketika kalian ya katakanlah berjualan di e-commerce sekarang ya sudah terintegrasi kan istilahnya, kalian bisa langsung mengontrol berapa barang yang sudah terjual, lalu berapa uang yang sudah didapatkan. Nah ya, jadi dalam prosesnya dari setiap bagiannya sudah saling terintegrasi karena tadi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi semua bagiannya sudah bisa otomatisasi, sudah bisa saling terintegrasi ya. Ini gambaran secara singkatnya. Berikutnya ada ini pengertian-pengertian dari application bisnis aplikasi gitu ya. Ada ERP, CRM, SCM, sama CS. Nah, ini kan ERP, sistem pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain management, CRM, marketing, warehouse, shipping, payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Nah, jadi dengan sistemnya sudah berbasis ERP itu, maka dari satu bagian dengan bagian yang lain memang sudah saling terintegrasi. Ya, mungkin kan kalian sudah pernah dengar istilah yang ya, ERP gitu ya di sebuah perusahaan, apalagi kalau yang memang sudah bekerja di perusahaan, jadi kan sudah sangat familiar yang dikatakan dengan ERP yang memang mendukung proses bisnis di sebuah perusahaan ya, dengan bisa menghubungkan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi maksudnya adalah ketika ada orang yang melakukan pemesanan ya melalui marketing, maka bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian yang lainnya yang memang terlibat itu sudah bisa langsung mengetahuinya kalau sudah ada yang melakukan proses transaksi tersebut, sehingga setiap bagian tinggal menyediakan sesuai dengan yang sudah di pesan tersebut gitu ya, misalkan seperti itu.
Nah, ini customer relationship. Jadi istilahnya CRM ini lebih ke istilahnya melakukan pelayanan pada customer. Jadi perusahaan pun walaupun sudah dikatakan sebuah perusahaan besar, tetap kalau customer itu harus dilayani dengan cukup baik. Jadi maksudnya adalah dilayani dengan cukup baik itu ya ketika mereka merasa ada hal yang tidak sesuai atau istilahnya ya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada customer bahwa pelayanan dan kualitas dari yang kita berikan itu seperti apa agar ini menjadi perbaikan dalam proses bisnis kedepannya kalau memang dirasa ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, oke, berikutnya ini ada beberapa faktor keberhasilan dalam bisnis gitu ya. Yang pertama ada validity, integrity, sama privasi. Jadi maksudnya adalah kedua pihak itu transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas. Ya. Nah, jadi intinya identitas atau data ketika melakukan proses transaksi antara kedua pembeli dan penjual itu sudah benar apa enggak, sesuai apa enggak, ya. Sehingga jangan sampai ada salah satu yang tidak sesuai ketika melakukan proses transaksi yang akhirnya merugikan salah satunya, ya. Yang kedua adalah integritas, ya intinya bahwa informasi yang dipertukarkan memang benar akurat, gitu ya. Ya, tidak dapat diubah selama proses transaksi. Jadi intinya ya tadi setelah dirasa identitasnya benar di antara kedua belah pihak, maka berikutnya adalah informasi yang dipertukarkannya benar apa tidak. Selain identitasnya sudah sesuai, informasi terkait misalkan barang atau jasa yang memang ingin diberikannya sesuai apa tidak, gitu ya. Integritasnya ya, dapat dipercaya apa tidak. Nah, jadi itu mungkin salah satu faktor yang memang mendukung keberhasilan dari adanya bisnis ini. Yang ketiga adalah privasi. Jadi istilahnya informasi apapun yang bertukarkan harus disimpan dengan baik. Ketika sudah terjadi proses seperti itu, maka data dari kedua belah pihak yang memang harus dijaga dengan baik. Khususnya misalkan ketika kita sebagai pengelola e-commerce gitu ya, ya memang data-data pengguna e-commerce kita itu yang memang harus dijaga dengan baik, ya. Jadi kalian pun nanti ketika mempunyai sebuah perusahaan, punya data pelanggan, gitu ya, nah, mungkin itu yang harus kalian jaga dengan baik. Jadi jangan sampai datanya itu misalkan bocor, yang dirugikan ya pelanggan. Ya, sebagai pemilik e-commerce pun pasti kita akan merasa dirugikan juga nantinya dengan adanya kebocoran data. Nah itu ya, ini faktor-faktor keberhasilan dari e-bisnis. Nah berikutnya juga selain keberhasilan ada juga penyebab kegagalan, ya. Nah ini tidak adanya komitmen, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi, buruknya infrastruktur, tidak selarasnya strategi IT, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi di bisnis. Nah, jadi selain keberhasilan ada juga gitu ya yang bisa menyebabkan kegagalan dalam proses bisnis gitu ya. Nah, di antaranya ini gitu ya. Misalkan salah satunya adalah buruknya infrastruktur komunikasi. Tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra berbisnis. Nah, mungkin misalkan ketika infrastruktur yang dimiliki atau teknologi atau misalkan software yang digunakannya tidak sesuai dengan yang ingin atau alur pos bisnis yang kita inginkan, ya maka bisnis pun akan berjalan dengan tidak sesuai juga. Dan
Misalkan infrastrukturnya pun tidak mendukung dalam proses transaksinya sering down gitu kan istilahnya, eh, dalam prosesnya misalkan lambat atau sering terjadinya error. Nah itu kan penyebab-penyebab yang atau faktor kegagalan dalam artian mengganggu proses bisnisnya juga ya. Dengan adanya seperti itu ya maka kan si pengguna akan merasa eh, ya kesal karena terjadi error ataupun lama gitu kan dalam prosesnya yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam bisnis. Nah ini diantaranya yang memang harus kalian perhatikan. Ya. Nah berikutnya ada bisnis dan strategi organisasi. Ya, di sini pengembangan bisnis merupakan strategi dasar. Implementasi bisnis hanya berarti pengguna IT secara efisien. Tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategi bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Ya, jadi kalau dirasa proses penggunaan IT-nya sudah sesuai dengan organisasi, yang memang bisa mendukung jalannya bisnis tersebut, ya. Nah, ini infrastruktur dari e-bisnis. Itu sebelumnya sudah pernah sempat kita bahas beberapa. Nah, ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini e-commerce, kita skip saja. Nah, ini tantangan dari e-commerce. Nah, ya, jadi ketika menggunakan e-commerce pun ada beberapa tantangan. Nah, contohnya ini, infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Jadi memang ketika kita mau berbisnis secara online pun, ya kita harus mempertimbangkan dari infrastrukturnya, karena memang alat IT itu ya biayanya memang tidak tidak murah ya gitu kan, cukup mahal gitu kan, dan cukup terbatas juga gitu ya. Maka itu mungkin jadi salah satu pertimbangan yang memang harus diperhatikan oleh kita ketika ingin melakukan bisnis secara online gitu ya. Tapi memang ya dengan terbatas dan mahalnya tersebut ya memang bisa menunjang dari proses yang akan kita lakukan tersebut ya di dalam e-commerce ya. Tapi memang infrastrukturnya itu masih sangat terbatas dan harganya masih lumayan mahal untuk melakukan investasinya gitu ya. Nah, tapi banyak proses, banyak cara yang memang bisa kita lakukan kalau memang kita ingin melakukan bisnis di e-commerce ya. Nah, ada berikutnya ini tantangan berikutnya lalu masih ya. Ini tantangan berikutnya ada diantaranya seperti kultur dan kepercayaan ya. Jadi eh, eh, apa kadang kan namanya penjual dan pembeli itu istilahnya kalau sudah bisa bertatap langsung kan memang sudah saling mengetahui dan bisa saling percaya. Tapi kalau online kan kadang masih eh, kepercayaan dan kultur itu masih sulit ya. Berikutnya perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik gitu ya. Ini masih tantangan. Nah, ini efek terhadap kehidupan ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat kualitas hidup kita ya. Bekerja lebih panjang, pekerjaan dibawa pulang ya. Melebarnya jurang si kaya dan si miskin. Nah, jadi maksudnya adalah dengan adanya kemajuan teknologi ini kadang eh, istilahnya jam kerja gitu itu bisa dikatakan seperti tidak ada batasan waktunya gitu ya. Walaupun sudah di rumah ya masih aja gitu kan kita memikirkan pekerjaan, dan berikutnya ya ini tadi dibawa pulang gitu ya. Karena memang dengan teknologi ini kan pekerjaan itu tidak harus dikerjakan di tempat yang bisa dikerjakan di mana saja ya. Kadang eh, ketika pulang pun masih mengerjakan pekerjaan tambahan ya.
Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, gitu ya. Jadi bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan saja secara langsung, ya. Nah, mungkin seperti biasa seperti sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke kalian. Yang pertama adalah pertanyaan pertama adalah, menurut kalian perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis di zaman sekarang itu seperti apa? Coba kalian jelaskan, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam melakukan e-bisnis, gitu ya. Dan pertanyaan ketiga adalah, dengan adanya teknologi digital seperti zaman sekarang ini, apa sih dampaknya terhadap diri kita dalam melakukan bisnis, ya. Nah, mungkin itu tiga pertanyaan yang saya berikan. Jadi seperti biasa silakan dijawab, nanti hasilnya langsung dijawab di e-learning, ya. Mungkin itu saja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.